Haleluya. Dalam nama Yesus, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, habislah rahmat-Ku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Ya. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, habislah rahmat-Ku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, habislah rahmat-Ku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesusku ajaib. Yesus ajaib, Amin. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tiada berubah kasih-Mu Tuhan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, habislah rahmat-Ku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, habislah rahmat-Ku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Amin. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, Amin. ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Selama-lamanya, sampai selama-lamanya Yesus ajaib. Yesus ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami inilah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Forever in your mighty hands, living with your
anaknya. Apalagi Engkau Yesus, Bapakku yang baik. Jika nyawa saja Kau berikan, apalagi soal semuanya dalam hidup kami. Sebab kelemahankulah yang Kau tanggung, penyakitkulah yang Kau tanggung, dan oleh pilur-pilur-Mu aku sudah sembuh. Kiralah masih, kiralah masih. Ya Roh Kudus penuhi kami, ya Roh Kudus jamah kami. Sebab tak ada yang dapat membatasi kuasa-Mu ya Bapa. Bahkan dosa sekalipun telah Kau ampuni, bahkan dosa sekalipun telah Kau bayar lunas Tuhan. Kami milik-Mu Bapa, kami anak-anak-Mu Bapa, memuji Mari saudara saat ini dimanapun Anda berada, kapanpun Anda menyaksikan tayangan ini, apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita, ketahuilah bahwa Yesus selalu ada bagi kita.
Dan mari saat ini dengan segala keterbatasan kita, dengan segala ketidakmampuan kita, kita bersama-sama merendahkan diri dan menghampiri Yesus. Dan meminta tangannya yang penuh dengan kuat kuasa itu agar menjamah kita semua. Haleluya, haleluya Yesus. Kami merendahkan diri di bawah kekuatan kuasa-Mu ya Yesus. 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 Ampuni kami yang selama ini kami merasa dapat melakukan semuanya sendiri dengan kekuatan kami. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kami yang terbatas ini ternyata jauh lebih membutuhkan Engkau yang tidak terbatas. Mari saat ini Tuhan di dalam segala keterbatasan kami, biarkan kami boleh memandang Engkau, mengangkat tangan tanda percaya kepadamu. Kami percaya Engkau akan turun tangan bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau nyata, Engkau hadir bagi kami. Kami percaya tidak pernah ada perjumpaan yang sia-sia ketika kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami membuka hati kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Mari jemaat yang terkasih, kita sama-sama buka Yesaya pasal yang ke-55. Kita akan baca ayat yang ke-9 mulai. Yesaya 55 ayat yang ke-9. Kita akan baca 9, 10, dan 11. Saya akan bacakan, saudara boleh membaca di rumah saudara masing-masing. Demikianlah bunyi firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Amin Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saudara, perlu kita ketahui bersama-sama, kita ini manusia yang terbatas, bahkan dengan segala apapun yang saat ini mungkin kita anggap akan memudahkan kita tetap terbatas. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan, anakku, rancanganmu itu bukan rancanganku. Kadang-kadang kita boleh planning situasi kehidupan kita, tetapi ternyata planning yang kita buat pasti ada momen di mana semuanya itu mengalami gangguan, distorsi. Tetapi kalau Tuhan yang berencana, maka semuanya itu akan berjalan dengan baik. Digambarkan di sini ketika Tuhan berencana, itu sama dengan Tuhan bersabda atau Tuhan berfirman. Ayat 11 menegaskan ketika Tuhan merencanakan, ketika Tuhan berfirman, itu seperti salju dan hujan yang turun. Tidak pernah hujan itu gagal turun. Turunnya selalu berhasil jatuh ke tanah. Dikatakan demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Firman itu apapun yang terjadi, apapun kondisi saudara, firman itu akan berhasil dan melaksanakan setiap rencana-rencana Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk terjadi.
Yang dibutuhkan di sini hanya satu. Menanggalkan kefasikan manusia, menanggalkan rancangan-rancangan kedagingan manusia, dan beralih percaya kepada rancangan-rancangan Tuhan yang sudah Ia siapkan. Saudara, malam hari ini, apapun rancangan yang sedang Anda buat, dengan segala hormat saya kepada Anda, hentikan semuanya dan alihkan itu kepada Tuhan. Konsultasikan kepada Tuhan. Apakah yang aku lakukan, apakah yang sedang aku rencanakan, ini yang terbaik. Sebab menurutku ini yang terbaik. Tapi apakah ini yang terbaik menurutmu Tuhan? Dan ketika Tuhan memberi lampu hijau, katakan pada Dia, Tuhan tuntun langkahku. Agar yang terjadi di dalamku bukanlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Mari kita belajar bahkan dari Tuhan Yesus sendiri. Di mana ketika Dia akan naik di atas kayu salib. Dan Dia mengalami agony. Dia mengalami sebuah hal yang sangat tidak nyaman di dalam hidupnya. Di dalam hatinya. Di mana ketika ketuhanannya Dia mengetahui apa yang akan Dia lalui. Tetapi Dia tetap tidak mau menggunakan rancangannya. Dia bisa saja lompat dari kayu salib dan mematikan semua pasukan Romawi dan setiap orang yang mengolok-olok Dia. Tetapi Tuhan berkata, perhatikan baik-baik, biar bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa memberikan contoh kepada kita untuk berserah kepada Tuhan, untuk percaya dan menyerahkan rancangan pada Tuhan. Apalagi yang harus kita lakukan selain mengikuti contoh yang Dia berikan pada kita. Mari saat ini, dalam momen ini pastikan kita memberi diri kita untuk bisa datang dengan segala rencana, dengan segala kerinduan mimpi kita dan katakan, Tuhan, aku mau berserah kepadamu. Sebab aku tahu firman-Mu, rancangan-Mu itu adalah selalu yang terbaik. Kalau aku sedang mengalami agony, aku sedang mengalami sakit, aku sedang mengalami pergumulan, aku serahkan kepadamu. Aku percaya aku akan disembuhkan. Saudara, selain yang diperlukan hanya percaya, namun yang diperlukan berikutnya adalah menanggalkan kefasikan kita. Memang mungkin Anda menganggap Anda tidak fasik, tetapi ketika Anda mengambil langkah pertama tanpa tuntunan Tuhan, maka Anda tergolong fasik, saudara. Tapi firman Tuhan menegaskan di sini, baiklah orang fasik, ayat yang ke-7, 8, 9 mengatakan, baiklah orang fasik menanggalkan rencananya. Sebab rancangan-Mu bukan rancanganku. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah bedanya rancangan-Mu dan rancanganku. Kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang sangat amat tinggi, maka mari kita sama-sama datang kepada rancangan Tuhan yang luar biasa itu. Mari saudara, malam hari ini saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Kita percaya pada janji Tuhan. Kita percaya pada firman Tuhan. Mari saudara, kalau Anda tidak keberatan, sekali lagi kita akan baca, kita akan lanjutkan ayat yang ke-12 dan 13. Dikatakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ayat 13. Ayat terakhir, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ini berbicara mengenai pemulihan Israel. Tetapi firman ini juga berlaku bagi pemulihan kita. Ketika kita percaya bahwa firman Tuhan yang turun itu akan tergenapi tanpa ada kegagalan, maka itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin hari ini ada semak duri, mungkin hari ini banyak sekali hal-hal yang buruk dalam hati kita. Tapi ketika kita meresapi firman Tuhan ini,
rancanganku itu ternyata belum tentu itu rancangan Tuhan. Maka baiklah aku menanggalkan rancanganku. Anda bermimpi boleh, tapi serahkan mimpi Anda pada Tuhan. Doakan, Tuhan akan guide, Tuhan akan redirect, akan mengarahkan ke jalur yang tepat. Oleh karena itu malam hari ini saya hendak mengajak yang lain, dimanapun saudara berada. Mari saat ini saudara bersama-sama dengan saya, kita katakan, sungguh besar setiamu bagiku. Maka aku akan selalu percaya pada janjimu. Mari saudara saat ini, sebelum kita mengakhiri tayangan ini, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa baik, yang merencanakan yang terbaik bagi kami. Engkau tidak memberikan kepada kami sebuah tamparan atau memberikan sebuah amarah, tetapi Engkau memberikan kepada kami sebuah pewahyuan, nasihat. Seperti seorang bapak yang mengatakan dengan penuh bijaksana kepada anaknya. Dan malam hari ini kami terima hikmat kebijaksanaan daripadamu. Kami mempercayai firman-Mu yang seperti salju dan hujan yang turun dan tidak pernah gagal untuk terjadi. Kami percayai itu. Dan ketika hal itu terjadi, maka hal-hal yang buruk akan diganti dengan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Tuhan, baiklah kami yang masih fasik ini meninggalkan rancangan dan jalan kami. Dan baiklah kami berpegang pada firman-Mu. Baiklah kami benar-benar mengikuti rencana-Mu ya Tuhan, yang menuntun kami kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya akan janji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, amin.
kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri Touch of Heaven malam hari ini, biar seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, dari dalam hati kami berkata bahwa kami percaya janji-Mu itu ajaib bagi kami. Amin, amin. Ajaib berarti tak terpahami, tak terpikirkan, tak terdengar sebelumnya. Dan itu yang akan kami percayai akan setiap janji-Mu ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, nyatakanlah keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengerti bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada Tuhan yang selalu mendampingi kami. Amin. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang hatinya sedang terluka. Tuhan, bebat hati kami. Tuhan, Engkau pulihkan, Kau sembuhkan. Malam hari ini kami berdoa bagi mereka yang sedang kehilangan kehangatan kasih-Mu. Mari nyatakan kasih-Mu, peluk kami satu persatu. Sehingga kami merasakan seperti cinta yang mula-mula ketika kami pertama jatuh cinta padamu Tuhan. Malam hari ini yang sedang berdoa dalam pergumulannya dengan sakit penyakit. Ya Tuhan, biar di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menumpangkan tangan. Dan bahkan Engkau dapat memakai tangan mereka masing-masing untuk menumpangkan tangan atas bagian tubuh mereka yang sakit. Saudara dimanapun Anda berada, mungkin kita terpisah dengan jarak waktu. Tetapi mari saat ini dengan kepercayaan yang kita miliki, letakkan tangan saudara di bagian tubuh yang sedang kurang sehat atau sedang sakit. Percayailah bahwa itu bukan lagi tangan Anda, tetapi Tuhan sedang memakai tangan Anda. Dan mari tumpangkan tangan saat ini, 1, 2, 3. Dan mari sama-sama katakan, dalam nama Yesus, aku sudah disembuhkan.
Aku sudah dipulihkan. Aku sudah dijamah oleh Tuhan. Kesembuhan pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang terdampak oleh pandemi ini. Baik secara fisik, baik secara psikis, baik secara finansial, apapun itu. Dalam nama Yesus, kalau itu adalah Anda saudara-saudara, kalau Anda tidak malu dan tidak keberatan, mari angkat tangan kanan ke surga dan letakkan tangan kirimu di dada. Dan mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau melihat pengangkatan tangan kami. Tanda bahwa kami sudah tidak mampu. Tanda bahwa kami sudah hampir tiba di penghujung kekuatan kami. Kami memang percaya bahwa kuasa yang Kau berikan dalam kami itu cukup bagi kami untuk melakukan perkara-perkara ajaib atas nama-Mu. Tetapi Tuhan, dengan mengangkat tangan ini, tanda bahwa kami tetap percaya kepadamu. Kau belum menyerah kepada kami. Oleh karena itu kami tidak akan menyerah. Engkau masih Allah yang dapat membuka sungai di padang gurun. Engkau masih Allah yang dapat membuat jalan di padang belantara. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Ya Tuhan, kami percaya janji-Mu ajaib, firman-Mu yang dahsyat akan terjadi. Tuhan Yesus, kami percaya. Dan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan yang lain-lain, Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati berdoa bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa baik. Engkau jamah, Engkau sentuh hati kami. Bukakan mata iman kami sehingga perkataan kami bukan berdasarkan apa yang kami lihat, tetapi yang kami katakan adalah apa yang akan kami lihat di depan. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Kami percaya, kami tidak undur, kami tetap percaya. Dan juga Tuhan, setiap saat kami selalu berdoa, biar di dalam nama Yesus pandemi COVID-19 di Indonesia secara khusus dan dunia secara umum, kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus berhenti saat ini juga. Engkau sudah dikalahkan di atas kayu salib. Kami terima kemenangan, kami perkatakan kemenangan, kami maju dengan kemenangan yang baru. Kami maju dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kami maju dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah gagal. Engkau setia kepada kami. Dan Engkau akan membuktikan kesetiaan-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami akhiri dengan ucapan syukur kepadamu. Kami akhiri dengan terima kasih kepadamu. Mari dimanapun saudara berada saat ini, angkat kedua tangan kita ke surga dan dengar apa yang firman Tuhan katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan padamu kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amen. Saudara yang terkasih, sampai jumpa di minggu yang depan. Tetap percaya dan minggu depan kita akan berjumpa bersama-sama. Kita menyongsong pengorbanan Tuhan Yesus di atas Kalvari. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu itu yang menyelamatkan kami. Kami akhiri tayangan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.